Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Mada Bakti nomor 171. 171. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita siapkan Mada Bakti nomor 177. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-16 di tahun B. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diajak untuk senantiasa memiliki hati yang berbelas kasih, utamanya di dalam karya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, dalam setiap usaha pekerjaan yang kita upayakan, kita laksanakan dengan belas kasih, dan dengan demikian kita tidak memiliki tuntutan apa-apa karena kita mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Sejauh mana hal ini sungguh kita hayati dan kita upayakan dalam kehidupan kita, mari di hadapannya kita hening menyadari hal ini dan mohon ampun atas segala kelemahan kekurangan dan dosa-dosa kita, karena kita seringkali dalam seluruh karya yang Tuhan percayakan, kita terlebih dahulu sudah memiliki penilaian. Padahal seharusnya kita mengosongkan diri kita, hidup menyepi di hadapan Tuhan, dan dengan demikian Tuhan akan memberikan yang terindah, yang terbaik. Dan dengan harapan itulah kita datang untuk membuka hati kita, mohon pengampunannya, supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Seraya mempersembahkan diri kita kepada Tuhan pada hari ini, kita juga membawa dalam doa-doa kita orang-orang yang ingin kita doakan pada kesempatan ini. Utamanya kita bersyukur bersama dengan Pastor Frans Ardi yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya pada hari ini. Juga
Kita bersyukur bersama dengan keluarga untuk Elizabeth, Yulventina, EWC. Mohon agar diberkati dan dilindungi, berikan kesehatan dalam seluruh kehidupan, dalam setiap langkah kehidupannya, yang memasuki usia 6 tahun kemarin pada tanggal 20. Membawa dalam doa-doa kita juga Pastor Willy Brodus yang merayakan hari ulang tahun imamatnya bersama dengan Pastor Willem Daya. Semoga panggilan yang diperjuangkan oleh para imamnya ini senantiasa menjadi kekuatan baginya, dan dengan demikian rasa damai dan bahagia juga senantiasa boleh dinikmati dalam seluruh kehidupan. Juga mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, kita bawa dalam doa-doa kita. Terlebih juga saudara-saudari kita yang telah berpulang, kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Opa Yosef Mukhtar yang meninggal 19 Juli pada tahun 1992. Oma Noni Ana yang telah meninggal 11 hari yang lalu. Juga Henrikus Hengki So yang meninggal 18 hari yang lalu, serta Lo Gio Ching yang meninggal 6 tahun yang lalu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita heningdapan Tuhan, mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan
dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami, Engkau yang duduk di sisi Bapa. Kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggembalakan kami kawanan-Mu. Semoga kami hidup sebagai kawanan yang selalu bersatu dan tekun mendengarkan sabda Putramu serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dan dengan demikian kami semakin berusaha untuk menghayati dalam kehidupan karya belas kasih yang Kau nyatakan kepada kami, dan kami juga memiliki belas kasih kepada sesama. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini, terlebih bersama dengan Pastor Franz Arni yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya, juga bersama dengan Pastor Willy Welebrodus dan Willem Dayate yang merayakan hari ulang tahun imamatnya pada hari ini. Semoga dengan rahmat usia dan rahmat panggilan yang Kau percayakan semakin membuat mereka merasa damai dan bahagia dalam perjuangkan hidup dan juga panggilan, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, bersama dengan mereka yang mendampinginya, sehingga melalui pendampingan yang diberikan kepada mereka yang sakit, mereka sungguh merasa damai dan akhirnya boleh pulih dari penyakitnya. Secara istimewa kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang. Oma Noni Ana yang telah meninggal 11 hari yang lalu, Henrikus Engkiso yang telah meninggal 18 hari yang lalu, Lo Giok Ching 6 tahun yang lalu, dan Opa Yosef Mukhtar 32 tahun yang lalu. Semoga seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang ini sungguh-sungguh boleh memperoleh hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku.
Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Ia menuntunku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku
sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan demikian, ia mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh, ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib, dan melenyapkan permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh Dia, kita kedua pihak beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para murid-Nya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka.
Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, melihat sedikit latar belakang bacaan pertama pada kesempatan ini, akhirnya muncullah apa yang ingin kita renungkan. Sebaiknya kita memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan. Bahwa Yeremia dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi saat masih muda, dan itu riwayat panggilannya ada dalam bagian bacaan pada kesempatan ini. Ia melayani sebagai nabi selama 40 tahun dan menyaksikan peristiwa sejarah tragis yang dialami umat Yehuda pada saat itu, yaitu pembuangan ke Babilonia dan juga penderitaan yang mereka alami karenanya. Yerusalem hancur dan Bait Allah pun dilululantakkan. Kekacauan politik, ekonomi, keagamaan ada di depan mata Yeremia pada saat itu. Ada ketidakadilan, ada penyembahan berhala. Sementara itu para pemimpin Yehuda sendiri tidak dapat dipercaya. Mereka kehilangan integritas. Kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem ini berantakan, umat Allah tercerai-berai. Maka melalui Nabi Yeremia, Tuhan menyampaikan sebuah firman penghakiman terhadap dosa-dosa raja dan para pemimpin Yehuda. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan yang jahat. Namun di balik itu, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, di balik kecaman ini Allah juga memberikan pengharapan yang besar dan keselamatan Yehuda, bahwa ia akan mengumpulkan sisa domba-dombanya dari segala negeri. Mereka akan bertambah banyak dan untuk umatnya itu Allah berjanji akan memberikan gembala-gembala baik yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan keadilan dan kasih karunia. Dan akan tiba waktunya di mana Allah akan menumbuhkan tunas adil Daud yang akan memerintah dengan bijaksana dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan inilah nama yang akan diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Dan akhirnya itu yang mengarah kepada bacaan Injil pada kesempatan ini. Gembala agung itu adalah Yesus. Bapak, Ibu, saudara terkasih, kita yang hidup pada zaman sekarang ini mengenal gembala yang baik itu. Dia adalah Yesus Kristus yang telah melakukan karya keselamatan bagi kita. Oleh karena itu di dalam Yesus Kristuslah kita sekarang tahu bahwa Tuhan adalah keselamatan kita. Dan melalui Dialah kita sungguh semakin memahami akan hal ini. Sehingga Injil hari ini, Bapak Ibu saudara terkasih, mengajarkan kita bahwa kehidupan Kristus sang gembala baik dan para muridnya itu sungguh mengalami tantangan yang berat. Sengsara dan kematian Kristus tentu saja memang berat, tetapi pekerjaan misionernya sendiri juga berat. Begitu banyak orang datang dan pergi, sehingga untuk makan pun mereka tidak sempat. Lalu Yesus berkata, marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak. Tetapi oleh orang banyak yang mengikuti mereka sehingga mereka tidak dapat beristirahat. Tetapi ketika Yesus
turun dari perahu dan melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka yang seperti domba-domba yang tidak memiliki gembala, dan ia mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka lagi. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, meskipun lelah, Yesus tidak menolak ataupun meninggalkan umatnya yang datang kepadanya, tetapi menyambut mereka dengan mengajarkan banyak hal dengan penuh belas kasih. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, tentu kita bersyukur kepada Yesus atas belas kasih-Nya kepada kita. Melalui belas kasih-Nya, kita yang tadinya jauh dari Bapa kini menjadi dekat. Ia menjadi pendamai bagi kita, dan itulah yang kita dengarkan dalam bacaan kedua pada kesempatan ini. Melalui belas kasih yang nyata dalam seluruh kehidupannya, dia merelakan seluruh hidupnya untuk menjadi korban pepuli atas dosa-dosa dunia, dosa-dosa manusia yang seharusnya dihukum, tetapi karena belas kasih Allah dalam diri putranya, lalu dia menyerahkan itu semua menjadi korban di atas kayu salib, dan dengan demikian kita diperdamaikan kembali dengan Allah dan dipersatukan kembali dengan Dia. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara terkasih, menjadi tugas penting bagi kita. Lewat bacaan-bacaan pada hari ini dapatlah kita amalkan untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Pertama, kita dipanggil untuk menjadi pemelihara kesatuan dan pembawa pendamaian bagi setiap orang. Sehingga dalam bacaan pertama, di mana Tuhan menyatakan kemarahannya kepada mereka yang membinasakan dan mencerai-beraikan umat serta domba-dombanya, itu akan menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan utamanya tentunya bagi kami yang dipilih secara khusus. Ini sungguh menjadi cambuk bagi kami untuk menyatakan pelayanan belas kasih kepada siapa saja dan menjadi tuntutan. Tetapi juga menjadi tuntutan bagi kita sebagai murid Kristus, di mana dalam setiap perjalanan hidup kita Bapak, Ibu, Saudara terkasih, besar kecilnya pekerjaan kita perjuangkan, kalau kita hanya memperjuangkannya semata-mata karena itu tugas dan tanggung jawab semata saja, tetapi kita tidak menyadari bahwa itulah bagian kehidupan yang harus kita perjuangkan dengan belas kasih, maka seringkali kita menggerutu. Kita merasa capek, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu untuk itu. Tetapi kalau kita sungguh melaksanakannya dengan belas kasih, artinya muncul dari hati kita yang paling dalam dan paling tulus, tanpa menggantungkan hal-hal yang bersifat lahiriah duniawi, tetapi sungguh menjadi bagian panggilan sebagai orang yang memberikan yang terbaik bagi setiap orang lain, maka itu akan kita laksanakan dengan enjoy, dengan penuh sukacita, rasa damai dan bahagia, tanpa merasa menjadi beban. Kiranya hal ini sedikit lebih sulit, tetapi ajakan Yesus pada kesempatan ini, mari kita bertolak ke sebelah, ke tempat yang sunyi dan sepi. Itu berarti untuk mendapatkan kekuatan itu Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dibutuhkan keheningan di hadapan Tuhan, tanda persatuan dengan Allah sepenuhnya, dan tanda persatuan itu satu, melalui sabdanya tentunya sebagai tuntunan hidup kita. Yang kedua, mencoba untuk merefleksikan dan merenungkan perjalanan hidup kita sepanjang hari, dan begitu terus menerus. Dalam pengalaman hidup rohani, di sanalah kita menemukan kekuatan yang sungguh sangat dalam. Pada saat seharian kita telah melaksanakan tugas pekerjaan-pekerjaan, walaupun itu menjadi berat, lalu saya selalu mengajak kita untuk boleh merenungkan hal itu. Di pagi hari kita bangun dari tempat tidur, lalu kita bersyukur bahwa kita diberikan anugerah
hari baru lagi dengan segala keberadaan kita tentunya. Kita berdiam diri sejenak menatap hari baru itu, paling tidak kita membayangkan pada hari itu apa yang ingin kita lakukan. Lalu yang pertama-tama mungkin keluar dari kamar tidur atau tempat tidur kita. Siapa yang pertama kita sapa dalam kehidupan? Ungkapan kata apa yang keluar dari mulut kita? Kemudian dalam lingkungan rumah itu apa yang mulai kita lakukan? Lalu sebelum kita bergegas menuju ke tempat kerja, kita hening sejenak. Kita mengingat perjalanan kita dari rumah sampai ke tempat tujuan. Lalu semuanya itu terangkum dalam alam pikiran dan terus menerus seperti itu. Di tempat tugas kita berjumpa dengan orang yang pertama, sapaan apa yang pertama keluar dari mulut kita untuk orang itu. Setelah sepanjang hari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita pulang lagi ke rumah berkumpul bersama keluarga, mulai merenungkan apa yang terjadi sepanjang hari itu, terlebih sebelum kita beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur, lalu kita hening sejenak. Dan jauh lebih indah, lebih bagus bersama dengan anak, bersama dengan keluarga untuk hening sejenak. Mungkin sharing pengalaman sedikit, bagaimana perjalanan hidup anak-anak pada saat itu, kemudian kita orang tuanya, papa dan mamanya dan seterusnya. Menurut saya itu yang akan menyejukkan kita untuk sungguh menikmati hari-hari kita. Dan dengan demikian kalau itu kita tumbuh kembangkan dalam hidup bersama kita di rumah, maka itu akan memengaruhi atau mempengaruhi seluruh lingkungan, situasi dan keadaan kita pada saat kita keluar dari rumah kita dan bersosialisasi dengan siapa saja. Kita timba kekuatan itu tentunya hanya di hadapan Tuhan saja lewat seluruh pengalaman-pengalaman kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kelihatan gampang tetapi dalam mempraktekannya susah. Maka marilah senantiasa mencari kesempatan, setiap ada kesempatan untuk datang menyepi di hadapan Tuhan, bersatu dengan Dia. Terlebih persatuan itu kita nyatakan lewat santapan rohani, melalui sabdanya dan melalui tubuh putranya sendiri dalam Ekaristi Kudus, karena di sanalah kita sungguh diperbaharui untuk menemukan diri kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya sangat indah dan bagus pada saat kita telah menerima komuni kudus, kembali ke tempat kita hening sejenak sungguh meresapkan persatuan kita sepenuhnya dengan Allah dalam diri Yesus Kristus lewat tubuhnya, bahwa kita masukkan dalam diri kita dan kita mencoba menyatukan diri kita dengan Dia, karena Dia sendiri telah masuk di dalam tubuh kita yang fana ini, tetapi Dia rela masuk dan ingin menguatkan kita, dan itulah yang akan menjadi sumber kekuatan, obat dalam segala kecemasan dan segala penderitaan yang kita alami. Dan dengan demikian diharapkan dan ditentukan dalam hukum setidak-tidaknya 1 kali 1 minggu kita bersatu sepenuhnya dengan Dia. Kalau boleh setiap hari menyambut tubuh Kristus untuk sungguh merasakan persatuan dengan Dia. Itulah makna dari misa harian yang selalu kita buat untuk bersatu dengan Dia. Semoga kita pun sungguh-sungguh bersatu dengan Dia, dijauhkan dari perpecahan dan senantiasa mau berdamai dengan Tuhan dan sesama kita dalam setiap langkah kehidupan. Semoga berkat Tuhan semakin melimpah bagi kita. Amin. Saudara-saudari, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Doa-doa umat, kita mengenal Allah sebagai Bapa berbelas kasih yang tak pernah melupakan umatnya, maka marilah menghadap kepadanya dengan kepercayaan penuh. Marilah kita mohon kepadanya, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga gereja Kau anugerahi gembala-gembala yang menuntun kami dengan setia dan penuh kasih, yang merukunkan dan menyemangati kami. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua komunitas Kristiani, ya Bapa, semoga kami semua mempercayai dan mendukung para gembala kami, berdialog secara terbuka dengan mereka dan ikut memikul beban mereka. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. bagi semua orang yang menamakan diri Kristen, ya Bapa, semoga perbedaan-perbedaan di antara gereja-gereja tidak menjadi halangan bagi kami untuk memberi kesaksian bersama atas kebaikan dan kasih Allah, dan semoga kami makin lama makin dekat satu sama lain. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. bagi semua orang yang dalam kesulitan, ya Bapa, semoga kami merasa tanggung jawab atas mereka yang dalam kesulitan, dan bagi semua orang yang mencari Tuhan, semoga usaha-usaha kami untuk menghayati Injil menunjukkan jalan bagi mereka untuk menemukan Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. bagi kita semua, ya Bapa, semoga kepedulian Kristus bagi kami menyadarkan kami untuk saling meneguhkan dengan kata-kata hiburan dan harapan, dan dengan sikap yang selalu adil dan jujur. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang maha bijaksana, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersama dengan hamba-Mu Pastor Frans Arding yang Kuperkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Juga anak terkasih kami Elizabeth Yulventina EWC yang merayakan hari ulang tahun keempatnya kemarin 20 Juli 2024, serta Pastor Willy Welle Brodus dan Pastor William Dayete yang merayakan hari raya imamatnya pada hari ini. Semoga hamba-hamba-Mu yang Kau perkenankan untuk merayakan hari kelahirannya dan perayaan imamat pada kesempatan ini semakin Kau anugerahi rahmat, kekuatan, semangat hidup, juga rahmat, kedamaian, kebahagiaan bersama dengan orang-orang yang Kau utus dalam kehidupannya, dan dengan demikian dia tetap dan semakin bergembira untuk memperjuangkan anugerah hidup dan anugerah panggilan yang Kau percayakan kepada mereka semua, senantiasa sehat walafiat, sukses dalam setiap usaha dan rencana-rencana pekerjaan. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga senantiasa mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Utamanya bagi Opa Yosef Mukhtar, Lo Gio Ching,
Oma Noni Ana, dan Henrikus Hengki So. Semoga orang tua saudara-saudari kami yang telah berpulang ini Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu. Kau teguhkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya, dan dengan demikian kami senantiasa tetap menikmati rahmat persatuan satu sama lain walaupun mereka telah beralih dari dunia ini menuju kepada kehidupan kekal, tapi dalam doa dan pengharapan senantiasa satu untuk semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Senadapan adalah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah Bapa kami semua, berilah supaya kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, tetapi untuk sesama kami menurut teladan Gembala baik kami, ialah Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dan mempersiapkan persembahan kita. Nyanyian persiapan persembahan dari Manda Bakti 245. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini yang kami bawakan dengan rendah hati. Terimalah Bapa hosti yang tak bercela. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini. Kami persembahkan piala keselamatan untuk kesalahan tak terbilang ini. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini untuk umat kudus di seluruh bumi, untuk persatuan dalam cinta kasih. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini yang kami bawakan dengan rendah hati. Terimalah Bapa hosti yang tak bercela. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon semoga Engkau berkenan menerima persembahan roti dan anggur ini serta menjadikannya sebagai santapan bagi jiwa kami. Melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
sudah layak dan sepantas. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Agung kami Yohanes,
Uskup Kojutor kami, Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, juga bersama dengan mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya juga yang kami intensikan pada kesempatan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa
dosa dunia. Berilah kami damai, berilah damai. Bapak, Ibu, Saudara, saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
nyanyian komuni dari Madabakti nomor 296. 296. Tuhanku yang mulia, yang maha besar, Engkaulah gembala, aku dombanya. Selalu Dikau jaga dari bahaya, ke padang yang hijau aku Kau bawa. Godaan menguji iman hatiku, rintangan menghadang langkah hidupku. Namun Kau tak lena, tetap berjaga, takkan pernah lupa pada dombanya. Tak jarang ku jatuh ke dalam jurang, menyimpang nan jauh dari tujuan. Namun Kau menolong, Kau bimbing aku, Kau bawa kembali pada jalan-Mu. Tuhanku yang mulia, yang maha besar, Engkaulah gembala, aku dombanya. Selalu Dikau jaga dari bahaya, ke padang yang hijau aku Kau bawa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Putra-Mu telah menjadi tuan rumah sekaligus hidangan atas perjamuan kudus yang kami boleh nikmati pada kesempatan ini. Semoga Ia pun senantiasa tinggal bersama kami dan menjadi gembala kami, sehingga kami selalu merasa aman dan tenteram di dunia ini, sampai kami Kau perkenankan mengalami ketenteraman abadi di surga kelak. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 20 dan 21 Juli 2024. Yang pertama, pengumuman kolekta. Kolekta gereja tanggal 13 dan 14 Juli 2024 berjumlah Rp20.300.000. Kolekta pemeliharaan gereja berjumlah Rp11.415.000. Kolekta misa requiem berjumlah Rp1.795.500. Sumbangan untuk pembuatan Goa Bunda Maria dari Bapak Altrudi Suyata sebesar Rp500.000. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Lazarus Laba Widin dan Luciana Reni Roni merupakan pengumuman yang kedua.
Barang siapa mengetahui adanya halangan akan rencana perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada Pastor Paroki Kristus Raja Andalas. Yang keempat, diharapkan kepada para anggota lansia BKL Bunga Matahari untuk berkumpul di gereja pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 6 pagi untuk bersama-sama berangkat ke gereja Paroki Santo Albertus Agung Tanjung Bunga. Seragam yang dipakai adalah kaos lansia yang berwarna pink. Yang kelima, dibuka pendaftaran untuk calon penerima sakramen Krisma di Paroki Kristus Raja Andalas dengan syarat sudah dibaptis Katolik dan telah menerima komuni pertama, berada pada kelas 9 SMP ke atas atau berusia 15 tahun ke atas. Bagi yang ingin ikut, diharapkan mendaftar di kantor sekretariat paroki pada setiap hari kerja, hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 8 sampai pukul 2 siang dengan membawa fotokopi surat baptis, fotokopi KK Katolik versi biduk. Bagi yang belum memiliki, silahkan menghubungi ketua rukunnya masing-masing untuk meminta formulir ini untuk diisi dan dimasukkan pada ketua rukun untuk diteruskan ke paroki dan diprintkan di paroki. Dan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar. Yang keenam, bagi anak-anak kita yang bersekolah di jenjang SMP dan SMA di sekolah negeri maupun sekolah swasta non-Katolik yang tidak memperoleh pelajaran agama Katolik di sekolahnya masing-masing, dapat mengikuti pelajaran yang akan diselenggarakan di paroki dengan mendaftar pada kantor sekretariat paroki pada setiap hari kerja, hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Yang ketujuh, Credit Union Mekarkasi mengadakan pelatihan kecakapan keuangan atau financial literacy selama 2 hari pada hari Senin dan Selasa 29 dan 30 Juli 2024 pukul 7 malam sampai selesai, tempat di aula lantai 1 Paroki Kristus Raja Andalas. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Demikian berapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih semua dengan pendaftaran Krisma. Kami mengharapkan bahwa kita perhatikan itu tentu dalam rangka pesta pelindung kita yang akan dilaksanakan pada bulan November yang akan datang, di mana kita akan mengadakan pesta pelindung paroki kita yang ke-85 tahun. Sudah ada panitia kecil dibentuk untuk perayaan ini dan salah satu kegiatan adalah persiapan untuk calon Krisma, dan diharapkan bahwa yang mendaftar untuk menjadi calon Krisma, mereka yang belum menerima Krisma dari Bapak Uskup tentunya, karena Krisma itu adalah wewenang Bapak Uskup. Kalaupun toh ada yang sudah menerima Krisma dari pastor pada saat dibaptis dan masih mau mengikuti dan mau menerima Krisma dengan akan diberikan sertifikat kartu Krisma, maka harus mengikuti melalui pendampingan dan pembinaan yang nanti akan diberikan oleh Bapak Uskup. Jadi kami ingatkan bagi mereka yang kami baptis dewasa, biasanya kami langsung berikan sakramen inisiasi, dan di situ sudah dikatakan bahwa sudah menerima Krisma. Tetapi itu hanya legalitas dalam administrasi pencatatan di buku register baptisan. Nanti kalau mengikuti lagi penerimaan Krisma diberikan oleh Bapak Uskup, maka itu yang ada kartunya. Jadi ada dari kita yang sudah Krisma tetapi tidak mendapatkan kartu, itu berarti bahwa yang memberikan Krisma itu adalah pastor. Dan sekali lagi hanya Bapak Uskup yang memberikan Krisma di luar sakramen inisiasi, dalam arti Krisma itu tersendiri sebagai suatu sarana rahmat sakramen sebagai tanda pendewasaan, dan karena ini tanda pendewasaan, maka diharapkan bahwa anak-anak kita yang sudah duduk di bangku SMA ke atas, ya, karena itu sudah dianggap cukup dewasa sehingga mampu dan bisa untuk mempertanggungjawabkan seluruh keimanannya. Nah, saya kira itu yang menjadi titik perhatian kita.
Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi yang mengambil bagian pada kesempatan ini. Kita semua yang hadir saya ucapkan limpah terima kasih. Juga kepada kelompok dekor dan kelompok sound system, kepada mereka semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup dari Madabakti nomor 312, 312. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu yang berlimpah ke atas umat-Mu. Dan kami nikmati berkat dan rahmat-Mu selamanya, kasih setia-Mu. Walaupun tugas berat menghadang di jalan, menghalangi karya cinta kasih, hina iman kami, tempat niat kami, agar kami setia kepadamu. Kami siap Tuhan menjadi utusan, bentara kasih-Mu nan perkasa, menghadang bahaya, meretas rintangan, mewartakan cinta kasih-Mu. Semoga kami tetap satu dalam Dikau, menciptakan dunia yang baru. Dan di akhir nanti satukanlah kami di rumah-Mu, surga dan abadi.